Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Mataram, Programa 1 dan juga pemirsa, alhamdulillah wa syukurillah di hari yang bahagia ini kita bisa bersua kembali dalam dialog khusus tanggap bencana Kentongan. Dan di kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber yang siap untuk menyapa Anda juga dengan tema spesial kita pada kesempatan kali ini, yaitu penanaman nilai-nilai Islam dalam menjaga lingkungan. Sudah hadir bersama saya kali ini ada seorang tokoh muda yang sangat konsen terhadap siar-siar keagamaan, kemudian juga ikut mempunyai komitmen untuk membangun Nusa Tenggara Barat. Ada Ustadz Haji Badrut Tamam Ahdah atau Ustadz Ahdah populernya ya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang loh bisa bertemu dengan Ustadz di tengah kepadatan Masya aktivitasnya Allah, ya. Ingin berbagi juga bersama pendengar kita, alhamdulillah. Insya Allah. Baik, dan ada juga seorang tokoh masyarakat, penggerak masyarakat juga, khususnya dalam pengelolaan sampah, yaitu Bapak Saiful Anam. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Lombok Tengah loh Pak Saiful hadir di Dialog Kentongan kita pada kesempatan kali ini ya. Baik, kita bicara soal tanggap bencana dalam perspektif religi, khususnya Islam. Jadi kalau dalam perspektif agama, bencana ini sering dikaitkan dengan azab atau musibah gitu ya. Nah, kali ini kita akan berbicara khusus mengenai bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan untuk menjaga lingkungan kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan masyarul muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan nikmat dan rahmatnya kita masih dapat berjumpa, bersilaturahim di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, amin. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita masih dapat merasakan agungnya agama Islam, dan berkat beliau pula kita dapat melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Muslimin dan muslimat dimanapun berada, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kita seorang hamba manusia, yaitu akal yang cerdas, akal yang pintar untuk dapat mengelola kehidupan kita di dunia ini. Pada saat ini perkembangan zaman sangat pesat, begitu juga dengan teknologinya. Tiada lain dan tiada bukan untuk menunjang bagaimana kita bertujuan untuk bahagia kehidupan kita di dunia dan akhirat. Tetapi kadangkala kita lupa dengan nikmat-nikmat Allah tersebut dapat kita lalai, dapat kita gunakan dengan tidak semena-mena, kemudian kita lupa untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam kesempatan ini kita saling mengingatkan bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut telah permaklumkan kepada kita semua bahwasanya apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita yang sementara ini, maka Allah akan menambah apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam keluarga kita, masyarakat kita, termasuk juga di dalam lingkungan. Nikmat-nikmat tersebut maka akan ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, apabila kita mengingkarinya,
sungguh azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, pendengar dimanapun berada yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di dalam perspektif Islam, musibah merupakan ma'asaba 'alan nasi minal khairi aw syarr. Jadi segala sesuatu yang ditimpakan kepada manusia atau khususnya umat Islam, baik berupa kebaikan, baik berupa keburukan, sumbernya hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam agama Islam, terkadang kita mengartikan musibah itu sebuah teguran, kemudian sebuah ujian, dan termasuk juga azab. Namun berbeda ketika seorang mukmin ditimpa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah musibah, maka ia akan menjadikan musibah tersebut sebagai ujian. Dalam hal ini, kalau kita mengatakan ujian, tentu sebagaimana kita sekolah atau sebagaimana kita di dalam universitas. Kalau kita ujian, tentu ada kenaikan kelas. Atau setelah ujian, tentu akan ada datangnya bahagia. Maka kalau kita meyakini diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan musibah yang ada, yang pertama kali yang harus kita sikapi dengan wasta'inu bis sabri wassalah. Para ulama menyampaikan di dalam ayat tersebut, ketika datangnya musibah, yang pertama kali harus kita sikapi dengan wasta'inu bis sabri, dengan kesabaran. Bagaimana orang yang sabar? Orang yang sabar bukan berarti dia diam. Orang yang sabar bukan berarti dia menerima, tetapi orang yang sabar senantiasa bagaimana musibah yang ia rasakan atau segala kesulitan yang dia rasakan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita menyikapi musibah yang terjadi di alam ini, baik gempa bumi, longsor, kemudian banyak sampah yang ada di mana-mana, kemudian menjadi sebab banjir, kemudian yang lain-lain, kita sikapi dengan kesabaran. Dengan kesabaran terus kita berupaya bagaimana bermitigasi untuk kebencanaan tersebut. Kemudian yang kedua, setelah kita menyikapi dengan sabar, tentu kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha sempurna, Allah yang memiliki kekuasaan di dalam kehidupan kita. Siogianya seorang yang beriman, berikrar dengan keimanannya, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala, ia senantiasa mendirikan sholat. Tentunya dengan sholat menghubungkan hubungan hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan sikap sabar dan sholat, segala perkara di dalam kehidupan kita, termasuk musibah, termasuk teguran-teguran yang lain dari perihal apa yang kita hadapi di dalam kehidupan yang sementara ini, insya Allah Allah akan berikan solusi dan jalan keluarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa, dalam artian bertakwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka ia diberikan kemudahan-kemudahan dari segala perkara yang ia hadapi. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI dimanapun berada, semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga apapun permasalahan di dalam kehidupan kita, jangan serta-merta kita menggunjing, kita mencela, terutama mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita tetap bersyukur, bersabar, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 3 hal yang tadi merupakan pokok di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun lingkungan kita, dimanapun daerah kita. Semoga terhindar dari bencana mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini
pencerahan sebagai awal perjumpaan kita dari Ustadz di kentongan kita pada hari ini, bahwasanya musibah ini kan kita tidak tahu kapan munculnya. Begitu juga bencana ini, tidak pandang ruang waktu, di mana saja, bisa saja, kapan saja juga terjadi. Pada saat hamba-hamba Allah sedang beribadah juga pun bisa terjadi yang namanya bencana ini. Jadi sikap kita sebagai umat Islam, bagaimana ketika terjadi bencana ini, kesigapan kita tentu saja dituntut ya Ustadz ya, dan memandang juga apapun bentuknya itu kita syukuri seperti kata Ustadz baru saja, dan menyikapinya ini dengan sabar. Ketika ini datang menimpa kita ya Ustadz ya. Baik, di dalam Islam juga adakah Ustadz cara-cara kita melakukan pencegahan? Karena bencana ini kan datangnya dari perilaku kita juga sebagai umat manusia di muka bumi. Sebelum kita mengetahui apa yang menjadi kiat-kiat kita untuk menghindari bencana tersebut, ada beberapa sebab yang timbul dari perilaku manusia, yaitu perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Di dalam agama Islam atau di ayat Al-Quran kita juga sudah mafhum, populer, ayat yang menyampaikan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi telah tampak segala bencana, kerugian-kerugian yang ada di dalam kehidupan kita ini tiada lain dan tiada bukan karena sebab ulah manusia itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Lalu bagaimana kita menyikapi? Kita sebagai insan yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan senantiasa menjaga amal, menjaga perbuatan kita. Ya, sebagai pedagang tentu harus pedagang itu menjadi pedagang yang jujur. Atau yang ada yang seseorang yang tugasnya mengeksplor, ya, mengeksploitasi alam ini, ya tentunya mengeksploitasinya jangan berlebihan. Sehingga kegunaan dan atau manfaat di dalam kehidupan kita itu seimbang di dalam penyaluran atau pemanfaatan alam atau sumber daya alam yang kita miliki. Kemudian yang kedua, sebabnya yaitu karena dosa-dosa umat manusia. Ya, bagaimana dosa-dosa kita, ya sebagaimana kisah di dalam Al-Quran, sebagaimana kaum Ad, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh, sebagaimana kaumnya Nabi Lut, ya. Di dalam hal ini mengingatkan kita semua, jangan sampai kita berlebih-lebihan di dalam bermaksiat, sehingga murkanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebab dosa-dosa tersebut datang, bukan hanya buat yang berdosa, tetapi alim soleh pun terkena imbasnya. Dan ini hati-hati. Kemudian yang ketiga, sebab datangnya musibah, yaitu mendustakan agama Allah. Di dalam ayat tersebut, ya, yang di awal tadi saya sampaikan, karena kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka musibah tersebut akan datang. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim harus patut bersyukur, harus tetap mengindahkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, kalimah atau perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kiat-kiat inilah yang akan menjadi rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya musibah tersebut bukan hanya tentang suatu kesulitan, bukan tentang sebuah kesakitan, tetapi juga ada selipan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu akan menyikapi musibah tersebut, oh ini datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu dengan musibah, ya, sebagaimana umpama kopi dengan gula ketika diaduk, ya harus diaduk. Sebagaimana gempa kita, ya, kopi itu diaduk kemudian menjadi manis, tidak selamanya pahit ketika dicampur dengan gula kemudian diaduk. Begitulah kehidupan kita. Dengan musibah ini Allah sedang memberikan kita di balik semua itu kebahagiaan dan manisnya hidup di dalam kehidupan kita yang sementara ini. Semoga itu menjadi kiat-kiat kita di dalam agama. Intinya
kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sejuk sekali Ustadz ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita supaya lebih dekat lagi dan bagaimana menyikapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk termasuk bencana dan musibah. Nah, langkah nyata tentu saja harus kita lakukan dan ada cerminan langkah nyata yang dilakukan oleh masyarakat kita, banyak juga yang turut peduli, kemudian menerapkan hal-hal yang seperti disampaikan oleh Ustadz tadi, sehingga bergerak untuk juga turut bagaimana ambil bagian terhadap proses pencegahan dari bencana dan juga menyikapi ketika bencana ini datang. Nah tadi akibat ulah manusia. Nah ada Pak Saiful ini ya, Pak Saiful termasuk juga yang peduli, tergugah juga kehambaannya ini untuk mengajak, karena kalau kita sendiri ya itu agak susah kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah apa ini yang memotivasi Pak Saiful sehingga Pak Saiful di lingkungannya terutama di Pagutan Lombok Tengah itu menggerakkan teman-teman warga-warga yang lain juga untuk turut peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ini juga kan sebagai langkah pencegahan kita terhadap datangnya bencana, banjir dan lain sebagainya. Silakan Pak Saiful. Ya, makasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya langsung saja Mbak Nana untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, bahwa menjaga lingkungan hidup ini betul bukan tugas kita masing-masing. Tanpa kita bersama-sama untuk menjaga ekosistem lingkungan, untuk menjadikan lingkungan kita bersih, dan tentunya itu adalah kebersihan lingkungan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kami masyarakat yang ada di Pagutan Lombok Tengah khususnya, berawal dari apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz, musibah itu akan datang tentu atas tangan-tangan kita. Jangan sampai kita menyalahkan apa yang terjadi, musibah yang terjadi kepada diri kita atau masyarakat lingkungan kita, itu kita bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala, itu yang salah. Karena memang apapun yang terjadi di lingkungan ataupun asbab musibah dan sebagainya, memang itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya selaku penggerak di di masyarakat untuk lingkungan hidup di bidang persampahan Mbak Nana. Jadi saya ada ilmu yang pernah kita dengar dari para guru-guru dan ustaz, bahwa orang Islam itu tidak cukup dengan muslimnya saja, tapi harus ada juga sifat ihsannya ya Ustaz. Nah sehingga apa arti ihsan itu? Kita harus juga mencintai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah ketika sungai-sungai kita itu terlalu banyak terkontaminasi oleh sampah dan sebagainya, entah limbah pabrik dan sebagainya, itu menjadi tugas kami selaku penggerak dan menyampaikan ke masyarakat bahwa sungai-sungai kita yang dulu luar biasa, kita bisa mengambil manfaat dari sana dengan ikan-ikannya dan berbagai makhluk hidup yang ada di sana. Nah, sehingga itu yang hilang, hampir punah. Nah, inilah tugas kita. Nah, jadi seorang dari penggerak sampah dan sebagainya itu tidak cukup, Pak. Harus kita bersama-sama dengan masyarakat. Harus totalitas untuk bagaimana menjaga kebersihan lingkungan ini. Jadi begitu kurang lebih. Baik, waduh ini luar biasa, saya ada di tengah-tengah tokoh yang memberikan inspirasi bagi kita semua pendengar. Tapi karena di edisi kali ini kita diberi waktu yang cukup singkat untuk sama-sama menggugah hati kita bagaimana kita peduli dengan lingkungan, kemudian meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga saja dengan kehadiran Ustadz Ahda dan Pak Saiful tadi sudah memberikan kita motivasi, pencerahan juga, kita bisa menggugah diri kita, mengajak juga orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk lebih mencintai lingkungan kita. Ini bagian dari cara kita merayu Allah gitu ya, agar mendapatkan ridhonya. Insya Allah. Sebagai penutup, Ustadz ada yang ingin disampaikan? Kita sebagai insan yang memiliki iman dan takwa, tentunya kita hidup dengan sebaik-baiknya hidup. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan di dalam kehidupan yang sementara ini. Nikmat yang Allah berikan itu berharga, nikmat yang Allah berikan itu sangat mulia. Jadi jangan sampai disia-siakan, karena kalau kita sia-siakan nikmat tersebut bisa jadi akan dapat merugikan kita juga. Oleh karenanya muslimin dan muslimat, semoga kita menjadi insan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia yang baik juga di lingkungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz Ahda juga Pak Saiful atas kehadirannya di Kentongan edisi kali ini. Dan pendengar, demikian kebersamaan kita, dan ikuti terus dialog khusus Kentongan di Pro 1 RRI Mataram. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan dan semangat, dan jangan lupa yang terpenting bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.